Saya mengingatkan jam 12:30 tadi kita sudah sepakat Mas Menteri meninggalkan ruangan. Mohon ini Pak Putra dan terakhir Pak Prof. Jainuddin agar mempercepat pertanyaan. Terima kasih. Oke, pimpinan kita langsung. Terima kasih. Pertama terkait dengan urusan UKT dan IP yang tadi sudah kita bahas dan kita jelaskan. Bahkan kita sudah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Tentunya di forum yang terhormat ini kita sama-sama memberikan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang bahkan sempat dilaporkan ke polisi gitu ya. Tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membela adik-adik kelasnya supaya mereka diperlakukan secara adil dan aspirasinya itu diserap oleh pihak rektorat. Yang saya sangat sayangkan adalah, karena waktunya singkat kita to the point aja langsung, adalah bagaimana mungkin Permen nomor 2 tahun 2024 yang diundangkan tanggal 19 Januari 2024 itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tingkat rektorat. Ini kan kalau rektorat ini kan rata-rata S3 semua ya. Gitu ya. Bagaimana mungkin itu terjadi sehingga banyak sekali PTN-PTN yang tidak paham apakah memang tidak ada sosialisasinya kepada mereka, apakah tidak ada diskusinya dengan pihak rektoratnya sehingga menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ini yang menurut saya harus dievaluasi segera. Kalau memang nanti dalam konteks Mas Menteri dan jajaran akan memberikan jawaban terkait dengan keputusan desakan dari desakan dari Komisi 10 agar permen ini dicabut dan direvisi. Tapi tentunya saya juga ingin tahu kok bisa sampai rektorat ini tidak bisa mengimplementasikannya sehingga menimbulkan kekisruhan. Di mana yang salah? Ya, di mana yang salah? Nah, tentunya kita ingin agar pihak rektorat juga terutama rektor dan jajarannya di dalam terutama yang PTNBH ya, mereka punya kemampuan karena mereka sudah berbadan hukum gitu ya. Mereka tidak membebankan seluruh pemasukan dari universitasnya itu hanya dari UKT, BKT ataupun IP. Ini kita bicara tentang seorang rektor menjadi CEO dari universitas dan mereka, kalau di bahasanya di swasta itu ada istilah new revenue stream. Ya. Harus ada new revenue stream yang menjadi KPI mereka ketika mereka sudah mengemban berbadan hukum. Kalau cara-caranya masih jadul seperti ini, menurut saya pihak rektoratnya juga harus dievaluasi. Nah, untuk itu terkait dengan kita bicara tentang UKT dan IP, saya harus menggarisbawahi kepada Pak Dirjen yang baru ini juga ya. Kemarin waktu pas kita masukkan tadi Pak Fahmi sudah banyak merangkum terkait dengan hal itu. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari, inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai maba karena kasus ini. Jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadinya mimpi untuk kuliah karena tidak paham. Ini saya nggak tahu nih mereka S berapa, ini bahasanya pakai bahasa apa gitu. Saya baca permennya saya aja paham gitu loh. Ya, ini kejadian seperti ini. Ini baru satu loh universitas. Tadi udah banyak dibaca sama teman-teman. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Ya, ini nasib orang. Ini nasib keluarga. Ya, saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun. Ya, ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3, saya lebih sering ketemu yang nomor 3 yang tidak mampu itu.
ya. Ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya, Mas Menteri, mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya. Setiap kali saya menginterview anak-anak KIPK itu mau nangis saya. Ya, itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini, ya, ini anak-anak ini mungkin nggak ada di sini ya, nggak dengan kita kalau kita kan semuanya bukan KIPK mungkin ya, tapi maksudnya mereka betul-betul menaruh harapan yang sangat besar, ya, dari pihak kampus dan dari kita. Untuk itu juga saya minta ya kepada kementerian dan jajarannya ini agar iuran pengembangan institusi harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orang tua dari mahasiswa baru dalam membayar IP mulai dari golongan 3 sampai golongan 8. Dan juga ini PTN menurut saya perlu diawasi, Saudara Dirjen juga, harus bisa menyediakan ruang banding UKT bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk membayar UKT di PTN tersebut. Setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini harus ditindaklanjuti secara transparan dalam waktu 1 minggu agar hasil banding bisa segera diketahui. Ini masukan dari bawah ini, ya, bukan pinter-pinternya saya, ya. Kalau kita menyerap aspirasi sebelum acara ini, saya banyak menyerap aspirasi. Ini masukan dari bawah, ya. Terhadap hasil banding UKT ini, PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT dengan persentase tertentu agar orang tua mahasiswa baru bisa tetap melakukan pembayaran dengan lancar. Ini aspirasi dari bawah terkait dengan UKT dan IP. Pimpinan saya minta waktu sedikit lagi terkait dengan KIPK. Ya, saya tentunya mengapresiasi kerjasama Mas Menteri dan jajaran dengan kami selama 5 tahun terakhir terkait dengan penyerapan aspirasi KIPK dan memperjuangkan beasiswa agar anak-anak bisa berkuliah secara gratis dan mendapat uang kehidupan setiap semesternya, dan ini berjalan sangat baik, sangat lancar. Bahkan di masa pandemi COVID-19 itu luar biasa. Ya, kerja-kerja kita itu sangat dirasakan, kalau saya menyebutnya di Jakarta, ya, di pusat epicentrum pendidikan itu sangat dirasakan kerja dari kementerian dan kerja dari komisi. Namun demikian saya ingin menambahkan terkait dengan kesalahpahaman yang disampaikan oleh oknum dari staf pimpinan Mas Menteri waktu itu. Saya sebenarnya mengharapkan dari pihak kementerian menjelaskan kepada yang bersangkutan, gitu ya, menjelaskan kepada yang bersangkutan dan menjelaskan dasar hukumnya apa. Ada aspirasi, itu ada undang-undangnya, ya, di dalam anggota DPR menjalankan aspirasinya, menyerap aspirasi, menyalurkan aspirasi, itu semua ada dasar hukumnya. Bukan suka-sukanya dan lain sebagainya. Mohon yang begini-begini menurut saya harus cepat dihandle, karena pemerintah ini kan satu tarikan nafas ya. Kita aja yang ada di sini punya 9 ketua umum, kompak-kompak semuanya. Apalagi cuma punya 1 pimpinan, presiden gitu kan ya. Harusnya cepat dihandle sehingga tidak menimbulkan chaotic. Informasi bahwa yang dapat KIPK mereka yang anak pejabat lah, yang dapat KIPK ini segala macam dan lain sebagainya. Tapi kenyataan itu terkait dengan hedonisme dari oknum-oknum penerima KIPK yang menggunakan barang-barang fancy, menurut saya ini harus ada pengawasan ketat dari pihak kementerian. Harus ada monitoring dan evaluasi. Yang kita tahu kan di setiap universitas itu kan ada operator dari beasiswa KIPK yang harus mengawasi anak-anak KIPK ini. FYI, Mas Menteri, kalau di dapil saya ini saya kontrol nilai mereka. Jadi sejak tahun pertama sampai sekarang saya betul-betul man-to-man marking agar mereka rata-rata IPK-nya 3,5. Gitu ya. Kalau IPK-nya di bawah itu saya nggak bisa kontrol dia pakai baju apa, tapi saya kontrol IPK-nya. Saya biasanya langsung telepon dekannya atau dosennya nanya, kenapa anaknya kok jeblok? Jangan-jangan dia aktif dalam eskul dan lain sebagainya, terus lupa belajar dan lain sebagainya. Ini kita melakukan pengawasan juga di dapil kita masing-masing.